jumpa lagi nih dengan kakak. Di video kali ini, kakak akan menjelaskan materi kelas 5. Nah, materinya apa? Yaitu adalah materi debit. Nah, apa sih debit itu? Nah, debit itu guys, debit itu adalah volume air yang mengalir per satuan waktu. Kakak tulis dulu, debit. Nah ini ya guys ya, debit itu adalah volume air yang mengalir per satuan waktu. Nah jadi kita bisa menuliskan rumus debit itu yaitu debit sama dengan volume per waktu. Ini D di sini adalah debit. Tak ulangi lagi ya mas. Nah, debit adalah volume air yang mengalir per satuan waktu. Jadi kita bisa menuliskan ke dalam rumus yaitu debit sama dengan volume dibagi waktu. Nah ini ya, debit sama dengan volume dibagi waktu. Nah dari rumus ini kita bisa membuat segitiga ajaibnya nih guys. Segitiga ajaib itu apa kak? Ini ya, segitiga ajaib. Nah kita bisa membuat segitiga ajaibnya yaitu ini. Yang di atas adalah V, volume, terus yang di bawah ada debit dan waktu. Nah, kalau untuk mencari debit, berarti D-nya kita tutup, terus rumusnya tinggal V dan W. Nah, kalau atas sama bawah, ini artinya adalah dibagi. Jadi untuk mencari debit, yaitu volume dibagi waktu. Nah, kemudian bagaimana kalau kita mau mencari volumenya? Nah, untuk mencari volume, kita bisa menggunakan rumus, berarti volume V. Nah, di sini berarti V-nya kita tutup, ya. V-nya kita tutup, kemudian ini rumusnya tinggal D sama W. Nah, D sama W ini kan kedudukannya sama. Nah, kalau kedudukannya sama, itu artinya adalah dikali. Jadi volume sama dengan yaitu D kali W, atau debit dikali waktu. Ini adalah rumusnya volume. Kemudian ini untuk mencari volume yaitu adalah debit kali waktu. Nah, kakak kasih keterangan, berarti di sini volume sama dengan debit dikali waktu. Nah, ini. Oke, jadi tadi untuk mencari debit yaitu volume dibagi waktu. Untuk mencari volume berarti debit kali waktu. Nah, untuk mencari volume sudah. Bagaimana kalau untuk mencari waktunya? Nah, waktu di sini adalah W. Waktunya adalah W. Berarti W sama dengan W-nya kita tutup. Nah, rumusnya di segitiga ajaib ini tinggal V sama D. V sama D-nya ini kan atas dan bawah. Artinya adalah dibagi. Berarti V dibagi D. Ini adalah rumus dari untuk mencari waktu. Kakak kasih keterangan di bawahnya, yaitu waktu sama dengan volume dibagi debit.
volume dibagi debit. Nah, ini adalah rumus-rumus yang akan kita gunakan dalam debit. Jadi kalau ada soal tentang debit, kita bisa menggunakan rumus ini untuk mencari debit, yaitu volume dibagi waktu. Untuk mencari volume, debit kali waktu. Untuk mencari waktu, yaitu volume dibagi debit. Nah, kemudian kita ke contoh soal. Nah, di sini kakak punya contoh soal, yaitu sebuah kran mengalirkan air yang memiliki volume 16.000 ml dalam waktu 120 detik. Berapa liter per menit debit kran tersebut? Nah, untuk mencari jawaban dari soal ini, kita tulis diketahuinya dulu. Nah, di sini ada air yang memiliki volume 16.000 ml. Berarti kita tulis dulu volumenya. Volumenya yaitu 16.000 ml. Kemudian dalam waktu 120 detik. Berarti waktu sama dengan 120 detik. Oke. Yang ditanyakan apa guys? Di sini berapa liter per menit debit kran tersebut? Nah, berarti kita akan mencari debitnya. Rumusnya debit apa guys? Ya, di sini sudah kakak tulis tadi. Untuk mencari debit yaitu adalah volume dibagi waktu. Oke, kembali ke jawaban yang kita tulis barusan, yaitu volumenya sudah diketahui, waktunya juga sudah diketahui. Nah, kemudian kita lihat di soalnya, yaitu yang ditanyakan adalah dalam liter per menit. Berarti untuk volumenya kita ubah dulu ke liter. 16.000 ml kita ubah ke liter. Berarti ini naik dari mililiter ke liter, itu kan naik 3 tangga. Jadi kita bagi 1000. Jawabannya adalah 16 liter. Kemudian dari detik kita ubah ke menit. Nah, detik ke menit itu kita bagi 60. Jadi 120 kita bagi 60 sama dengan 2 menit. Nah, kalau sudah volumenya sudah dalam liter, waktunya sudah dalam menit, kita masukkan ke rumus debit. Oke, jadi debit sama dengan volume dibagi waktu. Volumenya di sini adalah 16, kita masukkan. Terus waktunya adalah 2 menit. Nah, di sini 16 liter per 2 menit. Nah, sama dengan, kita hitung 16 dibagi 2, berapa guys? Ya, benar, 8. Jadi jadi debitnya yaitu 8 liter per menit. Nah, oke, ini adalah contoh pengerjaan bagaimana cara menentukan debit. Oke, nah kemudian kita ke soal berikutnya. Nah, untuk contoh soal berikutnya, di sini kakak ada soal, sebuah kolam diisi oleh kran yang memiliki debit 80 liter per jam. Kolam tersebut terisi penuh selama 1/4 jam. Berapa volume kolam tersebut? Nah, sebelum kita mengerjakan terlebih dahulu, kita tulis yang diketahuinya. Nah, di sini ada kolam diisi oleh kran yang memiliki debit 80 liter per jam. Nah, di sini ada kata debit, berarti kita tulis debit sama dengan 80 liter per jam. Kemudian, kolam tersebut terisi penuh selama 1/4 jam. Nah, berarti ini adalah waktunya. Nah, yang ditanyakan itu adalah volume kolam tersebut. Nah, kita ke rumus yang di segitiga ajaib, ya. Tadi untuk mencari volume itu bagaimana? Yaitu adalah debit kali waktu. Nah, jadi debit sama debitnya sudah diketahui, waktunya sudah diketahui, berarti tinggal kita kalikan menggunakan rumus volume. Yaitu volume sama dengan debit kali
waktu. Nah, debitnya di sini adalah 80. Terus waktunya di sini adalah 21/4 jam. Nah, ini kan dalam bentuk pecahan campuran, berarti harus kita ubah dulu ke pecahan biasa. 21/4 kalau kita ubah ke pecahan biasa, itu kan sama dengan 2 kali 4, 8, 8 tambah 1, yaitu 9/4 jam. Jadi di sini waktunya adalah 8/4. Oke, kemudian kita kalikan, ya, 80 dibagi 4, kita coret. 4 dibagi 4, 1, 80 dibagi 4 sama dengan 20. Nah, 20 kali 6, ini hasilnya adalah 160 liter. Oke, jadi untuk volumenya yaitu 160 liter. Oke, ini adalah contoh mengerjakan soal untuk mencari volume. Nah, kemudian kakak ada soal lagi yang terakhir. Nah, untuk soal berikutnya, di sini kakak ada soal, sebuah keran mengalirkan air bervolume 6 liter dalam waktu 2 menit. Nah, keran tersebut digunakan untuk mengisi bejana yang memiliki volume 24 liter. Berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk mengisi bejana tersebut sampai penuh? Nah, kita tulis diketahuinya dulu. Oke. Di sini 6 liter itu adalah volume air yang dialirkan oleh keran. Yaitu ada volumenya 6 liter, terus waktunya ada 2 menit. Nah, itu. Kemudian, nah di sini 20 diketahui ada keran tersebut digunakan untuk mengisi bejana yang memiliki volume 24 liter. Berarti 24 liter ini guys, itu adalah volume bejana. Nah, yang ditanyakan adalah waktu yang dibutuhkan untuk mengisi bejana tersebut sampai penuh. Nah, untuk mencari waktu, nah di sini kita lihat di segitiga ajaib tadi, yaitu untuk mencari waktu rumusnya adalah volume dibagi debit. Berarti volume bejana kita bagi dengan debit kerannya. Nah, volume bejananya sudah ada. Yang belum yaitu debit kerannya. Nah, berarti kita cari dulu debit keran. Nah, debit keran bisa kita cari dari yang ini. Volume air yang dialirkan oleh keran dengan waktunya tadi. Berarti kita cari terlebih dahulu debit keran sama dengan volume air dibagi waktu. Oke. Nah, di sini untuk mencari debit keran berarti volume air dibagi waktu. Nah, volume airnya adalah 6, kemudian waktunya 2 menit, berarti kita tulis volume airnya adalah 6 liter per 2 menit. Nah, 6 dibagi 2 berapa guys? 6 dibagi 2 sama dengan 3. Jadi, untuk debit kerannya yaitu 3 liter per menit. Nah, ini adalah debit kerannya. Kemudian, baru kita mencari waktu yang dibutuhkan untuk mengisi bejana tersebut. Berarti waktu. Nah, untuk mencari waktu, rumusnya tadi adalah volume dibagi debit. Berarti volume bejana kita bagi debit. Oke. Volumenya yaitu 24 liter. Berarti di sini 24 liter per debitnya 3
liter per menit. Nah, jadi ini satuannya sudah sama, liter, terus ini menit. 24 dibagi 3, berapa guys? 24 dibagi 3 yaitu 8, jadi 8 menit. Nah, oke. Nah, jadi waktu yang dibutuhkan untuk mengisi bejana tersebut sampai penuh itu adalah 8 menit. Nah, ini tadi adalah contoh soal bagaimana cara menentukan volume, debit, dan waktu. Nah, kakak review lagi, untuk mencari debit itu rumusnya kita bisa menggunakan volume dibagi waktu. Nah, untuk mencari volume berarti debit kali waktu. Nah, untuk mencari waktu kita bisa menggunakan rumus yaitu volume dibagi debit. Nah, sampai di sini untuk penjelasan debit, volume, dan waktu dari kakak. Sampai ketemu di video selanjutnya. Bye-bye.